Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengembangan intelek atau kognitif remaja. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arwasat dengan NIM 2210163100004. Perkenalkan, nama saya Haudi Tahura dengan NIM 221011161200011. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa Rohaini dengan nomor induk mahasiswa 22101162200025. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan nomor induk mahasiswa 22101161200003. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 22101162200021. Beberapa rumusan masalah yang akan kami pecahkan. Pertama, apa arti perkembangan dalam perkembangan peserta didik? Kedua, apa arti intelek? Ketiga, kapan perkembangan intelek pada remaja terjadi? Keempat, apa hubungan intelek dan tingkah laku remaja? Dan masih banyak lagi rumusan masalah yang akan kami bahas, diantaranya seperti pada tabel di atas. Ada 3 sumber buku yang kami cari tentang intelek dan kognitif pada remaja. A. Pengertian perkembangan. Dalam buku Perkembangan Peserta Didik yang ditulis oleh Dr. Syamsul Yusuf LN terbitan tahun 2009, dijelaskan bahwa perkembangan pada dasarnya mengacu pada perubahan sistematis dalam fungsi fisik dan psikologis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil konsepsi, pembuahan sel telur oleh sperma, dan perkembangan biologis dasar sebagai hasil interaksi biologis. Dan proses kinetik dengan lingkungan termasuk pembangunan perubahan psikologis meliputi karakteristik psikologis global individu seperti perkembangan kognitif, afeksi sosial, dan moralitas. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif dan kualitatif pada individu selama perjalanan hidupnya dari konsepsi bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai perubahan baik fisik maupun psikis (mental). Seorang individu atau organisme, kematangan atau kedewasaan berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis artinya perubahan-perubahan tersebut berkembang secara interdependen atau saling mempengaruhi antar bagian tubuh dan membentuk satu kesatuan yang harmonis. Misalnya, kemampuan berjalan dengan otot betis yang matang. Progresif berarti perubahan yang terjadi secara perlahan, bertambah, dalam, atau meluas baik secara kuantitatif maupun kualitas. Misalnya, perubahan tinggi badan dari masa bayi hingga dewasa. Sedangkan berkesinambungan berarti perubahan pada suatu bagian atau fungsi tubuh terjadi secara teratur atau berurutan, tidak secara acak. Seperti agar dapat jalan, seorang anak harus menguasai tonggak perkembangan seperti telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Pertama, perkembangan intelek dan inteligensi pada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Sunarto, Dranyi B. Agung Hartono, terbitan tahun 2006. Menurut English dalam bukunya, A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain: pertama, kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Kedua, suatu rumpun nama untuk proses kognitif. Ketiga, kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Istilah inteligensi banyak digunakan, terutama dalam bidang psikologi dan pendidikan. Istilah tersebut tidak mudah untuk dirumuskan. Di antara sekian banyak rumusan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam bukunya tentang psikologi remaja pada tahun 1991, ia mengemukakan beberapa rumusan inteligensi, di antaranya
Pertama, inteligensi adalah seperangkat keterampilan yang memungkinkan kita memperoleh pengetahuan dan menerapkan pengetahuan itu dalam kaitannya dengan lingkungan dan masalah yang muncul. Kedua, inteligensi adalah bentuk khusus dari perilaku yang memanifestasikan dirinya dalam tindakan halus. Ketiga, inteligensi mencakup pengalaman dan kemampuan untuk mengembangkan pola pemahaman dan tindakan baru serta menggunakannya secara efektif. Yang keempat, William Stollen berpendapat bahwa intelek adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntunan baru, dibantu dengan penggunaan fungsi berpikir. Dan yang kelima, Binet berpendapat bahwa intelek adalah kemampuan yang diperoleh secara genetik, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir, dan kurang dipengaruhi oleh lingkungan dalam batas tertentu. Lingkungan juga berperan dalam perkembangan intelektual. Wacher tahun 1958 merumuskan inteligensi sebagai keseluruhan serta kemampuan individu mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Pada masa remaja, EQ dihitung dengan memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan seperti angka, kata, dan gambar, serta lain-lain. Membandingkannya dengan daftar reliability based and research. Dengan cara ini, EQ orang yang bersangkutan akan diperoleh. Kedua, hubungan antara intelek dan tingkah laku. Kemampuan berpikir abstrak menunjukkan bahwa perhatian seseorang terhadap kejadian dan kejadian yang tidak spesifik, seperti pilihan pekerjaan, gaya hidup sosial atau bermasyarakat, pilihan pasangan hidup nyata, dan lain-lain. Kompetensi abstrak akan memegang peranan penting dalam perkembangan kepribadiannya. Mereka bisa berpikir sendiri. Hasil penelitian tentang hal tersebut tidak selalu diketahui oleh orang lain atau biasa ia rahasiakan. Dengan refleksi diri, hubungan dengan suatu menjadi hidup dalam pikiran seseorang. Mengingat keadaan diri yang direfleksikan sebagai kemungkinan bentuk masa depan. Pikiran remaja dipengaruhi oleh ide dan teori yang mengarah pada sikap kritis pada situasi tertentu. Situasi itu berpengaruh egosentris tetap ada di pikirannya. Pertama, cita-cita yang baik dan cita-cita yang terlalu fokus pada peranan sendiri atau pikiran sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih lanjut dan tanpa mempertimbangkan kesulitan praktis yang dapat menggagalkan suatu masalah, suatu rencana. Kedua, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri adalah tindak termasuk dalam penilaian memiliki pendapat orang lain. Egosentris remaja menyebabkan mereka bertindak dan berpikir dengan cara yang merupakan gejala dari kondisi tersebut. 3. Pertumbuhan kecakapan intelektual. Pada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Noeng Muhadzir, guru besar Pascasarjana Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, edisi 5, para pakar sependapat bahwa kecakapan intelektual tumbuh pada umur muda, dilanjutkan dengan periode Plato stabilitas serta kesimpulannya menurun cepat. Kapan tumbuh cepat, kapan stabil, dan kapan menurun cepat para ahli belum sepakat. Kapan pertumbuhan awal dan cepat berakhir? Dole menyebut usia 13 tahun, Dearborn menyebut 14,5 tahun, Binet, Holman, Terman, dan Otis menyebut 15-16 tahun, Bailey menyebut 21 tahun, Wechsler menyebut 25-30 tahun, dan Bailey serta Oden menyimpulkan bahwa akhir pertumbuhan cepat tidak melampaui usia 50 tahun. Enchiles mengemukakan bahwa penurunan kecakapan intelektual itu tidak menyeluruh, melainkan spesifik. Taylor dan Anatasi menunjuk bahwa hasil tes kekayaan bahasa kompetisi yang menyangkut kehidupan tidak mengikuti stereotip perkembangan intelektual. Taylor merumuskan kalau sebagian kecakapan intelektual bertahan normal hingga usia 60 tahun,
Dengan bertambahnya usia, orang perlu mengorganisasikan inteleknya dengan cara baru, agar bisa tetap tumbuh. 4. Karakteristik perkembangan intelek remaja. Selama periode operasi formula remaja awal atau sekitar 12 tahun, anak-anak mulai mempertimbangkan ide-ide yang mempertimbangkan kemungkinan di luar hal yang nyata. Ini adalah saat remaja mulai berpikir abstrak tentang konsep, yaitu disebut Gleitman sebagai periode operasi formal. 1986, halaman 475-476. Pertumbuhan intelektual dipengaruhi oleh berbagai faktor, juga mengembangkan kecerdasan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memiliki kapasitas kognitif yang lebih besar memungkinkan seseorang untuk berpikir secara reflektif. Berpikir profesional berasal dari banyak pengalaman seseorang dan latihan tertentu. Kesediaan untuk mengeksplorasi ide dan masalah secara mendalam mengarah pada pengembangan kesimpulan baru dan lebih baik. Juga, kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide mengarah pada pengembangan hipotesis radikal. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan seseorang memiliki keberanian untuk mengimplementasikan ide-ide mereka dan memecahkan masalah. Terima kasih. Yang kelima yaitu perbedaan individu dalam kemampuan dan perkembangan intelektual. Kecerdasan atau yang lebih dikenal dengan IQ adalah istilah untuk menggambarkan kemampuan dasar seperti menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide, menggunakan bahasa, memperoleh daya, dan belajar. Diketahui bahwa manusia itu berbeda-beda dalam banyak hal, termasuk kecerdasannya. Yang keenam yaitu upaya mengembangkan kecerdasan remaja dalam proses belajar. Pada buku yang berjudul Perkembangan Peserta Didik yang ditulis oleh Syamsu Yusuf, disebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan, tontonan, atau permainan, seperti menyanyi, menggambar, mengarang, dan cerdas cermat. Dan ada 3 jurnal yang akan kami bahas dalam pengertian dan perkembangan intelek remaja. Sudah dijelaskan penjelasan tentang intelektual. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang kognitif. Yang pertama adalah pengertian kognitif. Untuk memahami arti kognitif, terdapat beberapa teori yang dibahas oleh beberapa literatur, salah satunya yaitu teori Piaget. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui, berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget. Beberapa penulis mendefinisikan kognisi dari redaksi yang beda-beda, namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Ada beberapa konsep yang perlu dipahami agar lebih mudah memahami teori kognitif atau teori perkembangan Piaget. Yang pertama yaitu pola atau skema adalah paket-paket informasi yang masing-masing dari informasi tersebut memiliki hubungan dengan satu aspek dunia, termasuk objek, aksi, dan konsep abstrak. Yang kedua, asimilasi, yaitu proses penggabungan informasi baru ke dalam pola-pola yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi, yaitu pembentukan pola baru untuk membentuk informasi dan pemahaman baru. Yang keempat, operasi, yaitu penggambaran mental tentang aturan-aturan yang terkait dengan dunia. Yang kelima, struktur kognitif, yaitu kerangka berpikir individu yang merupakan kumpulan informasi yang telah didapatkan. Yang terakhir, yaitu equilibrium atau keseimbangan antar pola yang digunakan dengan lingkungan yang direspons sebagai hasil kecepatan akomodasi atau keadaan mental ketika semua informasi yang diperoleh dapat dijelaskan dengan pola-pola yang ada. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada remaja awal. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, nalar, berpikir, dan bahasa. Piaget percaya bahwa remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka.
Remaja telah mampu membedakan hal atau pemikiran yang lebih penting dari pemikiran lain. Pemikiran mereka pun menjadi lebih abstrak, logis, dan idealis. Perkembangan psikologi pada remaja. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide tersebut. Remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara baik dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang tersebut dapat membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran remaja yang semakin abstrak, logis, dan idealis cenderung memikirkan ciri-ciri ideal diri mereka sendiri. Maka Widya Stuti dan kawan-kawan tahun 2009 menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja terbagi menjadi dua, yaitu perubahan emosi dan perubahan intelijensia. Perubahan emosi biasanya terjadi berupa sensitif, yang biasanya terjadi pada remaja perempuan seperti mudah menangis, cemas, dan frustasi. Yang kedua, mudah bereaksi terhadap gangguan luar yang mempengaruhinya. Yang kedua, perubahan intelijensia, yaitu menyebabkan remaja cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak dan suka memberi kritik. Perkembangan emosi pada remaja. Karena berada pada masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa, fase remaja bagi dirinya dimanapun, baik di lingkungannya, memiliki energi besar, emosi yang melimpah, serta pengendalian diri yang belum sempurna. Menurut Ali dan Ansori tahun 2006 menambahkan bahwa perkembangan emosi seseorang umumnya tampak jelas pada pada perubahan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang ada di individu tersebut. Beberapa faktor menurut Ali dan Ansori tahun 2006 yaitu dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat pada bagian tertentu yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang, yang mengakibatkan tidak terduganya perkembangan emosi pada remaja. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat bervariasi. Maka perbedaan pola asuh inilah yang dapat memberi pengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja tersebut. Yang ketiga, perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Seringkali remaja membangun interaksi antar anggota atau antar geng secara khas dengan cara berkumpul atau melakukan aktivitas bersama. Maka interaksi antar anggota dalam suatu kelompok biasanya sangat intens serta memiliki solidaritas yang tinggi. Namun, interaksi antar anggota dengan teman sebaya tersebut sebaiknya diusahakan terjadi pada masa remaja awal saja dan untuk tujuan yang positif. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah perkembangan adalah proses bertumbuhnya suatu makhluk akal, pikiran, fisik, serta tingkah laku dari lahir hingga dewasa secara perlahan.
serta dalam prosesnya membutuhkan pendamping dan pembimbing yang baik. Perkembangan intelek remaja merupakan suatu daya pikir atau kecerdasan seorang remaja. Kecerdasan seorang dinilai dari tingkah lakunya. Orang yang memiliki kecerdasan cenderung memiliki tingkah laku yang baik. Kecerdasan tidak mencakup kepintaran saja, tetapi juga perilakunya. Setiap remaja memiliki kecakapan, karakteristik, kemampuan, serta perkembangan intelektual yang berbeda. Agar hal-hal tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan baik, maka diperlukan adanya upaya untuk membantu mengembangkan kecerdasan belajar mereka, yaitu bisa dengan cara membangkitkan minat dan menyediakan wadah untuk mengekspresikan bakat mereka, memberi mereka rangsangan yang menarik seperti tontonan, permainan, dan bentuk respon lainnya. Sedangkan perkembangan kognitif adalah tahapan manusia untuk mengetahui segala hal tentang dunianya. Perkembangan kognitif awal yaitu ketika anak-anak mengalami pubertas dan mulai mencoba memperoleh pengetahuan lebih banyak untuk menyempurnakan kecerdasan mereka. Dari sini, pemikiran remaja menjadi abstrak, logis, dan idealis. Para remaja mulai menjadi lebih sensitif, bahkan agresif pada gangguan luar yang mempengaruhinya karena berada pada masa peralihan. Maka, para remaja cenderung memiliki emosi dan energi yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri.